Kalau yang lo lihat sekarang nih ya, yang lo lihat, lo rasakan, apakah seorang Prilly ini uh, di lingkungannya dia gampang atau susah malahan mencari teman gitu? Oh sangat susah, orang kayak gitu tuh pasti susah cari teman dekat, apalagi pasangan. Karena yang diutamakan tuh pola pikir pasti. Pola pikir dan mental. Ya tampilan pasti kan. Iya. Semua orang kalau nyari teman, nyari pasangan, apalagi pasangan pasti pengen tampilan yang keren gitu kan. Tapi yang tampilan keren tuh gampang dicari. Cantik atau ganteng itu kan gampang, tapi pola pikir dan mental juang itu kan susah. Oh, itu akhirnya yang membuat apa? Seorang Prilly umurnya masih muda, tapi kayaknya dalam pertemanan tuh sulit ya. Sulit, bukannya nggak mau Menemukan berteman, teman. beda-beda frekuensi. Hmm. Dia menurutku orang yang dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu berpikir untuk apa yang dikerjakan hari ini, bagaimana keluar dari persoalan ini, apalagi yang harus kulakukan. Nah sementara misalkan di lingkungan yang berkeluh kesah, di lingkungan yang selalu kayak kesusahan, bukan karena nggak mau berteman menurutku, bukan, tapi Beda pola pikir ya. ya Beda nggak pola usah pikir dan Prilly lah, mental. nggak usah Prilly yang sudah jelas sibuk. Gua aja nggak sibuk susah nyari teman. Gitu. Jadi akhirnya bikin seseorang itu sulit menemukan teman, sahabat, itu adalah ditentukan bagaimana pola pikirnya. Pola pikir satu frekuensi nggak? Nah, pola pikirnya sama, mentalnya lagi. Kan ada orang yang pola pikir cerdas. Nggak ada dia yang nggak bisa lah misalnya. Tapi mental juangnya nggak ada. Nah, sedangkan Prilly ini ya punya dua-duanya. Jadi, nah kalau orang yang nggak paham dia, pasti dibilang sombong, pasti pilih-pilih teman, sahabat atau pasangan. Yang paling cepat berteman dengan orang kayak Prilly itu adalah orang yang humoris, orang yang lucu, pasti cepat dekat. Karena kenapa? Dia kan pribadi yang berpikir terus, yang aktif, pasti senang dengan hal-hal lucu, otomatis itu. Jadi yang paling nyambung kalau berteman dengan seorang Prilly ini, kalau enggak yang pola pikir dan mentalnya sama, kalau enggak yang lucu. Kalau enggak yang lucu. Dia paling tidak, menurutku paling anti dengan orang yang hanya berencana. Sedangkan dia itu pribadi yang melaksanakan rencana. Kan jauh kan itu. Berencana, minggu depan aku pengen kayak gini, minggu depan aku mau buat ini, minggu depan aku ini rencana gini. Sementara dia setelah berencana dipraktekin. Berencana dipraktekin. Pribadi yang berani dengan konsekuensi. Maksudnya kalau misalkan berbisnis ya konsekuensinya kan dua. Kalau nggak untung rugi gitu. Nah, dia punya mental keberanian itu. Nah, sementara tidak banyak orang yang berani dalam memutuskan tuh kan. Karena gimana ya kalau rugi. Ada satu lagi yang paling sulit untuk dicontoh ya. Keberanian berspekulasi. Kan? Terus satu lagi. Tidak hanya punya keberanian untuk melaksanakan perencanaan. Tapi persiapan perencanaannya pun matang. Kan ada orang yang hanya berani berspekulasi dengan tanpa persiapan yang matang.
Nah itu kan banyak yang begitu. Nah dia enggak, satu punya keberanian untuk berspekulasi, punya perencanaan matang lagi. Nah, itu makanya menurutku teman dia banyak, sahabat dia dikit. Oke. Ya teman kan bisa aja sekali nongkrong jadi teman kan. Pertama kali kenal udah berteman. Iya, ya. tapi jadi sahabat susah. Karena dia Milih sahabat dan pasangan itu karena susah. dia pikirannya maju terus. Mencoba dan mencoba. Sementara tidak banyak orang yang punya pemikiran mencoba. Terus sekali mencoba KO berhenti. Pribadi yang selalu mencari jalan. Gagal di sini lewat sini, gagal di sini lewat sini, gagal di sini lewat sini. Wah itu jarang. jadi maksudnya gini, kalaupun dia kaya, kaya yang pantas. Maksudnya kaya yang pantas itu kekayaan itu didapatkan dengan kapasitas pemikiran dan skill. Nah ya itu kan banyak orang yang kaya tuh sebenarnya nggak pantas dia tuh kaya. Tapi kenapa kaya gitu? Ya kan kaget kita, kok bisa ya? Nah kalau Prilly nggak bisa diomongin kok bisa. Semudah itu, tapi pengaturan hidup tuh seperti itu gitu. Ya kalau tidak punya mental yang kuat dan pola pikir yang luas, ya banyak yang dia kerjakan. Saya rasa itu tidak semua lo catat kan. Enggak, ini hanya garis besarnya aja ya. Tapi kalau aku baca tuh mulai dari karirnya di seni peran, ya yang paling menonjol kan di seni peran dia karirnya. Terus dia pernah jadi penyanyi, di pendidikannya pun dia S2 gitu. Kemudian bidang bisnis, nggak sampai di situ juga dia aktif untuk jadi narasumber, gitu, untuk jadi motivator. Satu lagi yang mungkin jarang dimiliki orang menurutku ya, menurut penglihatanku, karena aku nggak begitu tahu Prilly. Dari seluruh yang dia kerjakan, seluruhnya itu totalitas. Nah coba bayangkan. Contoh yang lu ceritain tadi, pantas. S2. Itu kan kalau nggak total, nggak nyampe S2. Nah itu sudahlah banyak, total. Kadang-kadang kita satu aja nggak total. Apalagi banyak. Kan gitu. Iya kan? Iya. Tapi kalau dari yang lo lihat nih ya, seorang Prilly ini paling dominan ya di karir itu, di talentanya itu sebenarnya di mana? Seniman. Seniman yang paling dominan ya. Yang paling pas. Yang paling pas gitu. Seniman menurutku. Terutama acting. Terutama acting itu yang paling pas menurutku. Orang misalkan bisnisnya besar misalkan, menurutku apapun yang usahanya besar, tapi menurutku Prilly itu orang akan mengenal dia dominannya tuh keartisannya, gitu, keartisannya, usahanya hebat misalkan, atau dia jadi narasumber, pendidikannya tinggi, terus apalagi pokoknya banyak yang bikin dia keren, tapi orang akan tetap ingat keartisan. Dan nah nih, tidak banyak artis yang cerdas. Betul. Artis banyak, cerdas tidak banyak.
Nah, Prilly menurutku artis yang cerdas. Dia pantas di posisi artis. Iya, iya, elegan menurutku seorang dia tuh. Elegan. Kita kalau mau nyari keburukannya tuh dari sisi mananya?